ini. Jadi yang pertama, kita mengetahui dulu jurnalistik itu apa dan bagaimana sih perkembangannya di Indonesia gitu ya. Nah, yang pertama, jurnalistik itu sendiri sebetulnya berasal dari kata jurnal ya. Kalau dalam bahasa Perancis itu journée artinya catatan harian, atau dari bahasa Latin itu diurnal, kejadian itu artinya gitu. Jadi sebetulnya jurnalistik itu berusaha untuk mencatat kejadian secara aktual gitu ya. Kejadian hari ini, kemudian itu yang dicatat gitu. Nah, kemudian ada estetika di dalamnya gitu ya. Jadi ada jurnal, ada istik itu diambil dari estetika. Itu artinya ilmu tentang keindahan. Nah, jadi kaitannya dengan jurnalistik itu sebetulnya juga bukan sekedar catatan, tapi di situ ada kaidah-kaidah seni ya di dalam menyampaikan catatan itu gitu. Nah, kemudian istilah yang kedua kita kenal juga istilah pers ya. Di Indonesia tuh pers. Istilah ini kadang-kadang dipadankan dengan jurnalistik. Kemudian sebetulnya asalnya dari bahasa Inggris ya, press gitu, tekanan. Karena kenapa? Sebetulnya awalnya dari apa namanya, proses produksi koran, majalah gitu, itu menggunakan mesin press gitu. Nah, jadi dengan proses itu kemudian disebutlah dalam bahasa Indonesia menjadi pers gitu. Nah, di sisi lain pers ini juga menjadi satu apa namanya, menjadi satu apa namanya, menjadi satu makna bekerja di dalam tekanan gitu ya. Karena kenapa pers itu pasti bekerja dikejar-kejar oleh deadline dan sebagainya gitu. Nah, menurut beberapa sumber, nah ini mengacu pada mesin press dan juga deadline. Nah, itu. Nah, kemudian kalau secara etimologis, kalau kita cari di dalam kamus maupun teori jurnalistik, apa itu jurnalistik, apa itu pers, yaitu adalah karya seni dalam mencatat kejadian atau peristiwa sehari-hari sehingga bisa dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan manusia gitu ya. Jadi untuk menyebarkan satu informasi tentang kejadian, tentang apa yang terjadi hari ini, supaya orang-orang tahu sih apa kejadian hari ini. Nah, menurut para ahli, saya pikir ada beberapa poinnya di sini. Misalnya Jen Amar di sini menyebutkan bahwa jurnalistik itu kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Jadi selain tepat, itu juga harus cepat gitu ya. Itulah pers, itulah jurnalistik begitu. Kemudian menurut Astrid Susanto, jurnalistik itu kegiatan pencatatan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Jadi sama seperti tadi maknanya gitu ya. Nah, kalau menurut Wesley di sini, jurnalistik itu pengumpulan, penafsiran, pemrosesan dan penyebaran. Di sini ada yang berbeda sedikit ya, jadi ada penafsiran. Ada yang melihat bahwa di dalam pers itu sendiri tidak hanya mencatat kejadian, tapi mencoba untuk mengungkapkan apa sih yang terjadi gitu. Jadi ada proses penafsiran atau proses interpretasi gitu dari sebuah kejadian. Nah, selanjutnya kalau kita bicara bentuk-bentuknya ya, jenis-jenisnya. Jadi yang klasik ini ada
tiga ya, cetak, elektronik, dan audiovisual. Harusnya tambah satu lagi ada media internet gitu ya, berkaitan dengan bentuk media baru, ada media sosial, ada website dan seterusnya. Gitu. Jadi bentuk karya jurnalistik itu saat ini sangat banyak gitu ya, bentuknya, ragamnya begitu. Nah, kemudian apa sih ruang lingkup jurnalistik itu sendiri? Yang pertama, jurnalistik itu isinya tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat gitu ya, kepentingan umum. Nah, jadi kalau catatan harian tapi isinya hanya untuk tentang kita pribadi, nah itu berarti belum menjadi karya jurnalistik. Tapi kalau catatan harian kita tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan masyarakat, nah itu berarti bisa menjadi produk jurnalistik. Gitu. Apa sih cakupannya? Misalnya isu-isu sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa dapat informasi yang jelas, yang benar, yang akurat gitu ya, tentang suatu kejadian gitu. Jadi kalau kata jurnalis senior Kompas, peran jurnalistik itu adalah mendekatkan kebenaran kepada masyarakat gitu. Jadi tidak hanya memberikan deskripsi atau narasi tentang kejadian, tapi mendekatkan kebenaran. Jadi dari satu kejadian itu, misalnya apa, korupsi 271 triliun gitu ya. Nah, itu informasi yang beredar seperti itu. Tapi kemudian kebenarannya seperti apa? Nah, tugas jurnalistik itu adalah mengungkapkan yang sebenar-benarnya dari kasus itu atau dari berita itu, kebenarannya seperti apa gitu. Nah, sekarang kalau bicara sejarahnya memang cukup panjang ya kalau di Indonesia ini, dari zaman penjajahan Belanda. Mungkin Pak Taufik nanti bisa share juga soal sejarahnya ini. Jadi memang pada zaman kolonial Belanda itu mulai muncul surat kabar namanya Memories der Novels ya. Itu pada tahun 1615. Zaman itu belum ada mesin cetak dan surat kabar itu masih ditulis tangan gitu ya. Nah, jadi disebarluaskan, diproduksi dengan tulis tangan, kemudian disebarluaskan sampai tahun 1688. Itu di zaman kolonial Belanda. Kemudian di zaman pendudukan Jepang juga media jurnalistik di sini dikuasai dan dipaksa bergabung dalam satu wadah jurnalistik ya, bernama Daito Senso. Nah, di sini di masa ini pers itu berkembang, tapi semuanya harus terkait dengan kepentingan politiknya Jepang. Jadi kebebasan persnya itu tergantung dari pemerintah Jepang gitu ya. Kemudian semua tulisan yang berita dipublikasikan itu harus sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang. Jadi dampaknya apa? Beritanya itu tidak apa adanya gitu ya. Jadi beritanya itu sudah difilter oleh pemerintah Jepang, baru diterbitkan gitu. Nah, di masa itu ada 5 media yang diizinkan untuk terbit ya. Jadi ada Asia Raja, Tahaja, Cahaya ya, ejaan lama, kemudian Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Nah, kemudian setelah zaman Jepang apa? Kita beranjak ke era kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, di masa ini itu media memang menjadi alat propaganda ya. Bahkan banyak pejuang kemerdekaan kita itu berangkat dari profesi wartawan gitu ya. Mereka menulis, mereka menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan begitu. Nah, jadi media itu menjadi alat untuk
menyulut semangat kemerdekaan. Nah, tapi seiring waktu berjalan, setelah merdeka dan media itu juga akhirnya digunakan sebagai alat politik. Oleh siapa? Oleh pemerintahan Indonesia sendiri gitu. Surat kabar yang dianggap melawan pemerintah akhirnya diberedel ya, ditutup gitu, dipaksa dicabut izinnya dan sebagainya. Gitu. Akhirnya tanggal 1 Oktober 1998 itu dianggap sebagai hari matinya kebebasan pers di Indonesia. Kemudian kebijakan atau aturan Departemen Penerangan pada masa itu mengharuskan media massa didukung oleh minimal satu partai politik atau ormas yang menjadikan surat kabar itu tidak netral. Jadi pada masa ini memang media itu cenderung menjadi alat propaganda, jadi tergantung kepentingan siapa di belakangnya ya, ada partai politik, ormas, pemerintah dan seterusnya. Itu. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masanya Soeharto ya, ini media massa itu bisa hadir atau bisa berdiri asalkan dia punya modal gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini ada media itu menjadi alat untuk saling menyebarkan informasi yang tidak yang negatif gitu ya, fitnah dan sebagainya, menjadi alat adu domba dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya muncul peraturan mengenai pers itu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Seterusnya di TAP MPR nomor berapa ini, 32 ya, tahun 1966. Nah, ini disambut dengan deklarasi Wartawan Indonesia hasil konferensi kerja PWI di Jawa Timur. Akhirnya pers pun tidak bebas dan wartawan yang dianggap melawan pemerintah ditangkap dan dipenjara. Jadi pada masa Orde Baru ini sama ya, kebebasan pers itu juga masih tidak bebas begitu ya, masih dirongrong oleh kepentingan dan lain-lainnya begitu. Kemudian pada masa reformasi, setelah Orde Baru tumbang gitu ya, di era reformasi ini Habibie waktu itu yang akhirnya menggantikan Soeharto ya, betul-betul mewujudkan apa yang dinamakan kebebasan pers, meskipun di situ ada bebas dan bertanggung jawab istilahnya. Jadi meskipun bebas tetap apa yang disebarkan informasi itu harus ada pertanggungjawabannya begitu. Nah, ini ada dasarnya itu Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2022. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana kalau dari sejarahnya ya, media harusnya itu bisa jadi alat untuk menyebarkan satu informasi yang benar, tapi karena adanya kepentingan di dalamnya, itu bisa jadi media itu justru sebaliknya gitu, itu menjadi alat untuk menggiring opini, untuk menciptakan satu kondisi sosial dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kemudian ada juga berkembang pemberitaan-pemberitaan yang negatif begitu. Dan pemerintah di sini, pemerintah di masa itu mungkin juga bisa kita rasakan ya sampai sekarang, bagaimana sebetulnya media massa itu selalu diganggu oleh kepentingan pemerintah gitu. Jadi pers itu tidak
lagi kritis dan seterusnya. Nah, padahal sebetulnya media itu tadi yang mewakili kepentingan masyarakat, harusnya gitu ya, yang idealnya. Jadi seperti apa beratnya ya pemerintah mengintervensi dan seterusnya, harusnya pers itu bisa tetap kritis dan posisinya itu tidak berada di bawah kuasa pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang memiliki kepentingan gitu. Jadi harusnya media itu adalah membela kepentingan publik gitu.